Abah Handal. Hatur nuhun sudah klik video Abah, semoga panjang umur dan murah rejeki. Kisah yang akan Abah bawakan kali ini tentang Abu Nawas yang cerdik menangkap dan memenjarakan angin. Alkisah pada suatu hari di negeri 1001 malam, Abu Nawas kaget ketika seorang utusan baginda raja tiba di rumahnya. Dia diperintahkan harus menghadap Yang Mulia di istana sesegera mungkin. Entah ada persoalan apa lagi yang harus dihadapi kali ini. Sesampainya di istana, baginda raja menyapa Abu Nawas dengan senyuman. "Ketahuilah wahai Abu Nawas, aku memiliki masalah perut akhir-akhir ini. Menurut tabib istana, saya terkena serangan angin," kata Yang Mulia raja membuka pembicaraan. "Tuanku, jadi apa yang bisa saya lakukan sampai saya dipanggil ke istana?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya ingin kamu menangkap angin lalu penjarakan dia," jawab raja. Abu Nawas hanya diam saja, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa menangkap angin nanti, tetapi dia bingung bagaimana membuktikan bahwa yang dia tangkap benar-benar angin. Karena angin tak terlihat, tidak ada yang lebih aneh dari angin. Berbeda dengan air, meski tidak berwarna, namun tetap terlihat. Yang Mulia memberi waktu maksimal 3 hari kepada Abu Nawas. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari baginda raja. Namun Abu Nawas tak bersedih, karena berpikir adalah bagian dari hidupnya, bahkan sebuah kebutuhan. Ia percaya bahwa dengan berpikir ia akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Dengan cara berpikir, dia percaya bahwa dia bisa memberi manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Namun dalam 2 hari terakhir, Abu Nawas tidak menemukannya, apalagi menangkapnya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang ditetapkan Yang Mulia Raja. Abu Nawas hampir menyerah. Bahkan, Abu Nawas tidak bisa tidur beberapa saat. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menanggung hukuman karena tidak menuruti perintah baginda. Dia berjalan gontai menuju istana. Saat ia pasrah pada takdir, ia teringat akan sesuatu, yaitu Aladin dan wasiatnya. "Bukankah roh tidak terlihat?" gumam Abu Nawas sendiri. Dia melompat kegirangan dan segera berlari pulang. Setelah kembali ke rumah, dia segera menyiapkan segalanya dan pergi ke istana. Abu Nawas pun segera dipanggil oleh para pengawal di gerbang istana karena baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Berhasilkah kamu memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Yang Mulia Raja. "Ya, Yang Mulia," jawab Abu Nawas berseri-seri sambil mengeluarkan botol bersumbat. "Di manakah angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Yang Mulia. "Di dalam, tuanku Yang Mulia Raja," jawab Abu Nawas dengan ketakutan. "Aku tidak melihat apa-apa," kata raja lagi. "Beribu ampun Yang Mulia, memang Paduka tidak bisa melihat angin. Tapi jika Yang Mulia ingin mengetahui angin, maka bukalah tutup botolnya lebih dulu," jelas Abu Nawas. Kemudian raja membuka tutup botol, dan Yang Mulia mencium aroma tidak sedap, bau kentut yang sangat busuk menyengat hidung sang baginda. "Bau apa itu Abu Nawas?" tanya Yang Mulia dengan marah. "Maaf tuanku Yang Mulia, saya baru saja mengeluarkan angin dan memasukkannya ke dalam botol. Saya takut angin yang saya keluarkan kabur, maka saya mengurungnya dalam botol dan menyumbatnya dengan tutup botol," kata Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas,
Baginda Raja tidak marah karena penjelasannya masuk akal. "Memanglah kamu pintar Abu Nawas," puji Baginda Raja seraya tertawa. Namun, jangan keburu tertawa dulu, si Abu Nawas masih memiliki beberapa kata yang ingin disampaikannya kepada Baginda Raja. "Yang mulia," panggil Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Ya Abu Nawas," kata Yang Mulia Raja menjawab. "Saya sebenarnya cukup pusing memikirkan bagaimana menyelesaikan misi menangkap angin ini," keluh Abu Nawas. "Jadi apa maksudmu wahai Abu Nawas?" "Hamba menuntut ganti rugi, wahai Paduka." "Kamu ingin memeras raja?" hardik Baginda Raja. "Oh ampun tuanku, bukan seperti itu Yang Mulia." "Apa yang kamu inginkan?" "Yang Mulia harus memberi saya uang agar saya bisa berbelanja selama sebulan." "Kalau saya tidak mau," tantang Baginda Raja. "Kalau tidak, saya akan memberitahu seluruh rakyat bahwa Yang Mulia dengan sengaja mencium kentut saya." Abu Nawas menantang. Hah, Raja kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak dan terpingkal-pingkal. "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan apa yang menjadi permintaanmu," kata Yang Mulia Raja mengakhiri pembicaraan. Hatur nuhun sudah nonton dan subscribe channel Abah. Semoga banyak rejeki dan panjang umur, dan jangan lupa bahagia. Sampurasun duluwur.